Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua pendengar yang budiman. Pada episode kali ini kami akan menceritakan tentang kisah Ki Ageng Pandanarang, seorang tokoh yang menjabat sebagai adipati di daerah Pandanarang alias Semarang di masa kini yang hidup di zaman Kerajaan Demak yang memberikan nama Semarang untuk yang pertama kalinya. Sunan Pandanaran merupakan salah satu tokoh ulama yang berperan besar dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Tengah. Sosoknya cukup dikenal masyarakat luas, terutama kisahnya yang berkaitan dengan salah satu dari kesembilan wali Songo yakni Sunan Kalijaga. Dilansir dari laman resmi Provinsi Jawa Tengah, kisah Sunan Pandanaran yang juga dikenal sebagai Ki Ageng Pandanaran semasa hidupnya juga terkait dengan sejarah kota Semarang. Namun, kisah Sunan Pandanaran sendiri terdapat banyak versi dari sumber yang berbeda-beda. Ada yang menyebut Sunan Pandanaran tak hanya menyebarkan ajaran agama Islam, tetapi juga dikenal sebagai penemu wilayah kota Semarang dan berperan sebagai kepala pemerintahan. Nama asli Sunan Pandanaran pun masih menjadi perbincangan, lantaran adanya perbedaan dari berbagai sumber menurut tutur lisan serta dari kisah babat dan hikayat yang menunjukkan asal-usul silsilah Sunan Pandanaran. Lantas, siapakah nama asli Sunan Pandanaran? Dilansir dari buku berjudul Menelusuri Jejak Pendiri Kota Semarang dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, berikut penjelasan mengenai Sunan Pandanaran. Menurut lisan, Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Pandanaran merupakan sosok penemu dan pendiri kota Semarang. Pada abad ke-16, Raja Demak yang di saat itu dijabat oleh Raden Patah memerintahkan Pangeran Made Pandan untuk menyebarkan Islam di dekat perbukitan yang bernama Pragota. Bersama para pengawalnya, Pangeran Made Pandan mulai membuka hutan dan dijumpai pohon asam yang berjauhan jaraknya sehingga wilayah tersebut diberi nama Semarang yang berarti tempat pohon asam tumbuh, arang-arang, atau berjauh-jauhan. Wilayah tersebut kemudian didirikan pemukiman dan banyak orang yang datang dan tinggal di Semarang. Sejak saat itu, Raden Made Pandan menjadi pemimpin pemerintahan pertama dan bergelar Ki Ageng Pandanaran atau yang kini disebut Sunan Pandanaran. Menurut Dr. Arif Muzayin Sofwan, MPD, selaku Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama LPTNU PCNU Kabupaten Blitar yang masih keturunan dari Sunan Bayat, menyatakan bahwa gelar Sunan Pandanaran dipakai 3 orang yang berbeda dan memiliki ikatan kekeluargaan yang erat. Penemu dan pemegang kekuasaan pemerintahan atau bupati pertama di kota Semarang adalah Sunan Pandanaran pertama yang memiliki nama asli Joko Supeno. Dalam babat Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, dituliskan bahwa Sunan Pandanaran pertama atau Joko Supeno merupakan putra dari Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Sunan Pandanaran pertama atau Ki Ageng Pandanaran dan hingga kini disebut sebagai pendiri kota Semarang yang haulnya selalu diperingati oleh masyarakat hingga para pejabat setempat. Sepeninggal Ki Ageng Pandanaran, pemerintahan kota Semarang diberikan kepada Sunan Pandanaran kedua atau yang dikenal sebagai Sunan Bayat. Sunan Pandanaran kedua atau Sunan Bayat merupakan putra menantu dari Ki Ageng Pandanaran, putra dari Sayyid Maulana Hamzah. Bupati Semarang yang kedua ini merupakan keturunan Sunan Ampel Surabaya dan memiliki nama asli Sayyid Hasan Nawawi. Sunan Pandanaran kedua atau yang biasa disebut Raden Kaji ini kemudian hijrah dan menjadi murid Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam di wilayah Tembayat atau Bayat, Klaten, dan sekitarnya sehingga diberi gelar Sunan Bayat. Setelah ditinggal Sunan Bayat, jabatan Bupati Kota Semarang dipegang oleh Sunan Pandanaran ketiga yang dikenal dengan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi alias Sunan Pandanaran ketiga merupakan adik ipar dari Sunan Pandanaran kedua atau Sunan Tembayat. Selama pemerintahan Sunan Bayat hingga Raden Mangkubumi ini, kota Semarang memiliki perkembangan pesat.
Dengan adanya kemajuan pesat, wilayah tersebut memenuhi persyaratan peningkatan daerah, sehingga diputuskan Semarang menjadi setingkat kabupaten oleh Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir pada tanggal 2 Mei tahun 1547 yang kemudian diperingati tiap tahunnya sebagai Hari Jadi Kota Semarang. Terima kasih telah mendengarkan cerita sejarah yang telah kami sajikan ini. Untuk mendukung perkembangan channel ini maka Anda semua selaku pendengar yang budiman bisa berpartisipasi dengan cara menyalakan lonceng dari channel kami dengan meninggalkan komen, like, dan subscribe serta dapat membagikan konten kami di platform yang Anda inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.